Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Planner kelas AB 4502. Di sini kami akan menjelaskan tentang Six Thinking Hats dari produk kentang Mustafa. Untuk tiap warna topinya akan dijelaskan oleh masing-masing anggota kelompok. Saya Nurfrian Syakila akan menjelaskan bagian topi putih. Topi putih atau information hat memberikan pemikiran objektif yang menekankan pada fakta dan kelayakan. Berfokus pada data yang ada, apa yang sudah diketahui, dan apa yang belum diketahui. Cara yang dapat dilakukan saat menggunakan topi putih salah satunya dengan menganalisa tren-tren lama. Karena topi putih mengajak kita untuk berpikir rasional dan bertindak berdasarkan informasi dan data. Penggunaan topi putih untuk produk kentang Mustafa di sini keripik kentang Mustafa adalah makanan tradisional sebutan untuk kering kentang yang dipotong kecil-kecil menyerupai korek api yang kemudian ditumis atau digoreng garing dengan bumbu khas Indonesia. Bahan utama yang digunakan pastinya adalah kentang, sehingga menjadi produk andalan bagi setiap produksi rumahan karena bahan dasar digunakan juga cukup mudah dicari. Nama Mustafa sendiri berasal dari nama koki atau chef istana Cipanas bernama Opo Mustafa. Sang koki mengolah kentang-kentang sisa dari olahan menu masakan yang disajikan kepada presiden pertama kita untuk membuat kentang Mustafa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latan Abdillah Fasya dengan NIM 150121003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topi hijau. Topi hijau ini mewakili Anda dari sisi kreatif, di mana Anda dituntut untuk mengembangkan performa dan ide-ide serta solusi yang kreatif bagi semua orang. Dan di sini Anda dapat mengeksplorasi ide-ide Anda. Dan berikut beberapa pendapat dari teman saya. Yang pertama, dalam mengembangkan upaya produksi dapat ditambah dengan packaging menarik, yang dimana itu membuat customer atau pembeli dapat tertarik kepada produk kita. Pendapat yang kedua yaitu menciptakan inovasi rasa baru pada produk tersebut, agar customer atau pembeli yang beli produk kita pun tidak bosan dengan rasa yang itu saja. Yang pendapat yang ketiga, membuat kentang dengan mencampurkan bahan utama dengan bahan dasar lain, yang dimana inovasi tersebut bisa kita coba agar customer kita tetap membeli produk kita. Yang pendapat keempat, memberikan topping yang kekinian seperti cheese, salted egg, dan lain-lain. Yang pendapat yang terakhir adalah kemasan didesain menarik dan mencantumkan nilai gizi agar pembeli kita pun tahu gizi apa yang terkandung dalam produk tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atina Bunga Faza dengan NIM 150121304. Akan menjelaskan bagian topi hitam. Jadi, topi hitam itu menggunakan pemikiran kritis, skeptis, dan fokus pada risiko. Cara yang digunakan saat menggunakan topi hitam yaitu mengidentifikasi masalah dan tidak menerima kenyataan tanpa bukti yang meyakinkan, atau disebut juga dengan skeptis. Di sini ada beberapa pendapat tentang topi hitam dari teman-teman saya. Yang pertama, tidak memiliki banyak varian rasa. Yang kedua, makan kentang terlalu banyak menyebabkan asupan karbohidrat yang berlebih. Lalu, kenaikan harga kentang yang juga dibersamai dengan cabai, di mana dua-duanya merupakan bahan penting dalam pembuatan usaha kentang Mustafa. Selanjutnya, ada karena bahan yang murah dan mudah dicari, sehingga banyak pesaing yang bermunculan. Yang terakhir, makanan tradisional sering tidak terjamin kehigienisannya, sehingga juga tidak dicantumkan nilai gizinya, sehingga para konsumen tidak tahu berapa kalori yang didapat dari satu bungkus kentang Mustafa yang dijual. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Nur Karimah dari kelas AB 4502 dengan NIM 150121334. Saya akan menjelaskan tentang Six Thinking Hats, topi berwarna biru, apa itu makna dan penjelasannya. Topi berwarna biru mempunyai arti, pemikiran terstruktur, gambaran menyeluruh, dan ekspektasi yang tinggi. Karena biru adalah warna langit dan langit berada di posisi yang paling tinggi. Berpikir menggunakan topi biru berarti melihat suatu permasalahan dengan gambaran yang besar dan selalu mengambil keputusan dengan memandang jauh ke depan. Nah, topi biru ini berguna untuk mengontrol proses dan digunakan bagi mereka untuk memimpin sebuah meeting. Dan ketika situasi sedang sulit dan sudah tidak ada ide, maka topi biru akan mengalahkan aktivitas lalu menuju ke topi hijau. Dan berikut merupakan pendapat mengenai UMKM dari kelompok kami yang telah kami lakukan
dengan pemikiran Six Thinking Hats topi berwarna biru. Yang pertama, mengikuti masukan atau saran yang diberikan oleh konsumen. Yang kedua, dapat diproses dengan dipanggang sehingga kandungan minyak tidak terlalu banyak. Yang ketiga, kentang Mustafa memiliki banyak sekali peminat. Yang keempat, menyediakan rasa baru untuk menarik minat pelanggan. Yang kelima, produk yang tahan lama tanpa bahan pengawet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belvana Putri Noviani dengan NIM 1501210079 dari kelas AB 4502. Saya di sini akan sedikit mempresentasikan tentang dua topi. Yang pertama ada topi kuning dan juga topi merah. Topi kuning di sini artinya menggambarkan sikap percaya diri dan memiliki pandangan yang positif terhadap suatu permasalahan. Dengan kata lain, penggunaan topi kuning bisa pula diartikan selalu mengharapkan hasil yang baik atau hasil yang terbaik dari permasalahan yang sudah dikaji sebelumnya. Nah, yang kedua, di sini ada topi merah, di mana pemikiran emosional subjektif berdasarkan persepsi dan opini. Topi ini mempresentasikan amarah dan emosi, sehingga topi merah dikaitkan dengan cara berpikir dengan kondisi emosi yang mendominasi. Seperti itu. Baik, di sini saya akan membacakan pendapat dari teman-teman saya terhadap topi kuning. Tadi saya sudah sedikit menjelaskan topi kuning menggambarkan sikap percaya diri dan pandangan yang positif terhadap suatu permasalahan. Yang pertama kita akan membacakan pendapat topi kuning dari teman-teman saya. Nah, di sini yang pertama ada bisa dijadikan camilan dan lauk nasi. Yang kedua, bahan membuat kentang Mustafa mudah dicari. Yang ketiga, kentang Mustafa merupakan makanan idola bagi seluruh kalangan dan dapat ditemukan dengan mudah. Yang ketiga, karena bahan mudah dicari, produk ini bisa diproduksi sendiri. Dan yang terakhir, memiliki bahan yang murah. Di sini telah dijelaskan oleh saya tadi, topi kuning pemikiran positif terhadap suatu permasalahan. Nah, di sini kita mengambil permasalahan dari UMKM yang kemarin sudah kelompok saya garap. Nah, UMKM yang dipilih yaitu tentang produk keripik kentang Mustafa. Selanjutnya, saya di sini akan membacakan pendapat-pendapat teman saya mengenai topi merah. Nah, tadi sudah saya jelaskan, topi merah adalah pemikiran emosional subjektif berdasarkan persepsi dan opini. Nah, di sini ada beberapa pendapat dari teman saya. Yang pertama, bahan dasar utamanya adalah kentang, yang dimana rata-rata orang Indonesia sangat menyukai kentang. Yang kedua, makanan tradisional yang dapat dibuat dengan mudah dan dibeli dengan harga murah. Yang kedua, makanan tradisional yang dapat dibuat dengan mudah dan dibeli dengan harga murah. Yang ketiga, menu makanan yang disukai banyak orang karena mudah didapatkan dan memiliki harga yang murah. Yang keempat, snack fast food favorit semua orang. Yang terakhir, snack dengan bahan baku kentang dibuat lebih sederhana dengan konsep memperhatikan keterjangkauan akses orang sekitar. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelompok 1, salah dan janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.